bertasbih, bersalawat, beristighfar, berzikir supaya mengaramat. Kada menyambati orang supaya mengaramat. Pokoknya apa aja nenginya gawe supaya mengaramat. Maka amunnya orang sudah gawian dah. Napa aja tujuannya supaya mengaramat, berarti ada nang kada beres di dalam hati orang itu. Kenapa tadi jadi napa karamat? Supaya orang tahu aku ini wali. Supaya orang tahu aku ini adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Berarti apa? Gawiannya itu tidak murni untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendak supaya inya ini mempunyai posisi di hati orang berarti. Oleh karena itulah jar Habibullah Haddad, wa min adarri syai'in 'alal muridi talabuhu lil mukasyafat. Di antara daripada yang sangat mudarat, bagaikan racun bagi seseorang nang inya ini menghendaki agar dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi di samping itu, di samping ibadatnya hendak supaya mengaramat deh. Lebih-lebih lagi sampai-sampai apa? Saking hendaknya wastiyaguhu ilal karamat, karindangan lawan karamat tadi, hendak benar mengaramat. Saking hendaknya sampai-sampai termimpi-mimpi mengaramat. Mengikuti daun jadi duit. Wah, yang benar artinya mengharamat saudara. Terbangun harus sekalinya mimpi aja tadi. Kalau mau ubah duit jadi, mau ubah daun jadi duit. Menabuk sumur di mimpi. Napa aja yang ditabuk emas mengeluar. Artinya mengharamat benar kalau sudah. Sekalinya bangun-bangun termimpi aja sekalinya. Saking hendaknya kayak itu, orang itu ketika merindu akan sesuatu tutup mimpi-mimpi, biarlah amunnya lagi kehausan, haus benar karena dapat banyu, itu saking keuyuhannya kehausan tadi teguring, iya termimpi minum, itu orang enggak. Amunnya kelaparan toh, mencari makan, napa aja yang dicari itu, hendak makan, hendak benar kelaparan. Sampai keuyuhan, sampai teguring karena dapat makan tadi, termimpi makannya. Nah ini teh tanda orang rindu tuh itu. Hendak benar mengawini si fulanah itu lah. Hendak benar mengawini. Termimpi fulanah itu. Hendak benar supaya dapat jadi bini si paman anang itu nah. Saking hendaknya termimpi-mimpi lawan paman anang tadi. Nya enggak itu sifatnya orang itu, tanda orang itu dasar hendak benar, rindu benar lawan sesuatu, berarti nya termimpi daripada orang itu. Wah kata. Makanya inilah sifat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Bubuhan itu luar biasa rindunya lawan Rasulullah. Sampai-sampai saking rindunya, iya, nang nyaman benar termimpi Rasulullah. Karena apa? La yaghibu an adhanihim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaghibu an adhanihim suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaghibu an adhanihim sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lepas dari pikiran mereka bagaimana Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah saking rindunya tadi sampai termimpi-mimpi lawan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang punya orang bertakun artinya hendak termimpi Rasulullah itu nang kayak apa? Maka jadikanlah sesuatu nang terus di dalam pikiran kita Nabi Muhammad SAW. Mau tuh termimpi bagaikan orang tadi hendak benar sugih, termimpi-mimpi sugihnya. Jadi saya kira lah. Ini orang ini nang bahaya itu nang kayak ini. Orang itu hendak benar inya supaya mengaramat. Akhirnya apa?
nang dirinduakannya karamat tuh bang, ya nang sampai mimpi-mimpi dari mengaramat itu bang, akhirnya napa aja nang digawinya daripada perbuatan baik supaya mengaramat, supaya apa lagi khawarigil adat, melaini daripada adat, belain pada orang ditimpas pagar tangan, inya ditimpas kada bapak mengaramat tadi, melain pada adat. Orang berjalan di atas laut, kopiahnya aja nang berjalan, orangnya tinggalan, inya kau berjalan di atas banyu. Nah ini orang mengaramat nih, melaini daripada adat. Jarhadul hadat wahia, dan karamat itu la tadhhara lahu madama mustahiyan li dhuhuriha. Ketahuilah karamat itu kada bakalan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu selama inya masih hendak. Omongnya dalam hati kita dah beribadat supaya dapat karamat, karena mau dapat karamat, kada mau mengaramat pokoknya. Karena Allah Ta'ala tidak akan memberikan karamat tersebut kecuali terhadap orang nang inya ketika beribadah kada menghendaki karamat itu, dasar menghendaki daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha la tadhhar illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Karena karamat itu biasanya tidak bakalan nampak kecuali terhadap orang-orang yang kada hendak karamat itu. Kada hendak tuh bang ya, bahkan ia benci lawan karamat itu kada hendak. Pokoknya orang karamat dia bang ya kada hendak sama sekali. Itu tuh nang didatangi karamat tuh mau mengaramat orang tuh. Walaupun Jersidin gattaga'uli tawaifa minal maghrurin, terkadang keramat itu diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tertipu, orang-orang yang pemaksiat. Kenapa? Istidrajan, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amunnya pena mengaramat dah, hati-hati. Ini apa nih? Lanjuran kah? Atau dasar bujur pemberian murni daripada Allah Ta'ala kah? Jangan senang sama sekali duit dipingkuti banyak, baras kada sing habisan. Lihati gawian kita nang kayak apa, ibadat kita nang kayak apa, penghambaan kita oleh Allah Ta'ala kayak apa. Amunnya penyembah yang kada, bulan puasa orang puasa aninya berokoan, orang rame beribadat dinya santai dudukan di warung jable macam-macam, baras kada sing habisan di rumah. Hati-hati itu istidraj daripada Allah Ta'ala, bukan daripada karamat nang diberi Allah Ta'ala. Karena apa? Istidraj ini untuk apa? Ibtilaan li dha'afatil mu'minina minhum, sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman yang lemah hatinya. Jadi orang yang lemah hatinya, di antara cobaannya itulah diberi Allah Ta'ala sesuatu yang melelain pada orang. Wahia fi haqqihim ihanah, sebenarnya nang melelain pada orang tah diberikan kepada orang nang kada ketujuh beribadat teh, itu adalah penghinaan daripada Allah Ta'ala. Walaysat karamat, bukan kemuliaan nang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seseorang amunnya semakin melain pada orang tapi semakin jauh daripada ibadat, semakin jauh daripada Allah Ta'ala, napa gunanya itu? Karena ada gunanya apa-apa. Walaupun biasa aja, hidup sederhana aja, tapi ibadat rajin, oh ini orang luar biasa ini. Terus Jersidin innama takunu karamatin idza dhaharat ala ahli istiqamah. Keramat itu hanyalah nampak bagi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai meneruskan daripada pembacaan kitab ini, supaya paham dulu, supaya jangan gagal paham tentang karamat ini. Napa gerang karamat ini? Ketahuilah karamat, yang kedua mukjizat, itu adalah amrun kharigun lil adah, perkara nang melelain pada adat, kada sesuai adat. Jelas lah. Ingatlah apa tadi? Sesuatu nang melaini adat,
bukan sesuatu yang menyalahi akal atau logika. Ya orang banyak nang menyambat kada masuk akal itu. Ya. Bukan kada masuk akal, tapi kada sesuai adat itu ngaran karomat. Nah, nang apa tadi? Sekira kita meminandui nang mana nang ini adalah bagian daripada ilmu akal, ilmu logika, nang mana yang termasuk daripada ilmu adat, nang mana termasuk daripada ilmu syariat. Itu tergantung dari mana datangnya dan apa nang inya isbatakan atau nafiakan. Semua ini berkaitan dengan nang ngarannya hukum. Nah dari sini ulun mulai. Jadi sebelum kita membahas daripada karomat dan lain sebagainya ini, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Ujar bubuhan ulama, hukum itu yaitu adalah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kita menetapkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain atau menafiakannya. Sebagai contoh, artinya jar kita jaa Zaidun, Zaid datang, berarti kita mengisbatkan atau menetapkan kedatangan terhadap Zaid. Itu ngarannya hukum tuh. Kita menghukumi si Zaid datang. Lam yagum Zaidun, si Zaid kada berdiri, berarti kita menafiakan si Zaid daripada berdiri. Berarti apa? Kita menghukuminya kada berdiri. Ini hukum ngarannya. Manusia tidak bisa terbang. Berarti apa? Kita menafikan bisanya terbang terhadap manusia. Ini hukum. Oleh karena itulah rata-rata ucapan kita di dalam sehari-hari itu hukum ngarannya. Napa modelnya? Mama nukar iwak. Kita menetapkan kuitan bebinian menukarkan iwak. Itu hukum ngarannya. Jelas saya kira. Nah, tetapi hukum ini terkadang nang meletakkannya Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan wasitah wahyu yang dibawa oleh Jibril. Maka ini ngarannya hukum syariat. Kalau sudah hukum syariat, berarti akal kada umpatan, berarti adat kada umpatan. Contohnya, as-salatu wajibatun, sembahyang itu wajib. Berarti apa? Kita mengisbatkan wajibnya sembahyang. Jelas saya kira. Kita mengisbatkan kewajiban terhadap sembahyang. Ini dari mana kita tahu? Ini daripada Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad lewat perantara daripada Jibril. Ini ngarannya hukum syariat. Jelas saya kira. Berzina itu hukumnya haram, tidak boleh. Berarti kita telah mengisbatkan dan menetapkan berzina itu haram. Dari mana kita tahu? Dari syariat Allah Ta'ala memberikan terhadap Nabi Muhammad melalui daripada Sayyidina Jibril. Kalau bukan syariat tadi kita kada tahu ini apakah boleh apakah kada. Contohnya, apa perbedaan orang berzina lawan nang kawin gawiannya? Lainkah sama kah? Gawian orang nang berzina lawan orang nang kawin, apa bedanya? Belum bertakun? Hah? Ayo. Sama aja nang itu bang gawiannya juga. Tapi kenapa nang ini boleh, nang ini kada boleh? Nang ini dapat pahala, nang ini haram. Karena di sini ada syariat ditetapkan oleh Allah Ta'ala, diwahyukan dengan wasitah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau secara akal, yang punya akal sama aja akal, apa lainnya aja akal. Akal ada umpatan soalnya. Paham ya lah. Ini ngarannya hukum syariat nih. Makanya kada ada istilah lagi, artinya kada masuk akal. Baudu artinya. Nah, ini contohnya. Artinya orang mengeluarkan angin di kemaluan belakang. Kenapa jadi muha lawan tangan, lawan kepala, lawan batis dibasuh? Karena ini hukum syariat. Lain hukum akal, lain hukum adat. Akal
akal lawan adat kada umpatan. Apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala atau dinafiakan, itu tergantung daripada undang-undang syariat, karena itu hukum syariat. Amun yang ada nangka itu, pian bingung mikirakan sembahyang zuhur 4 rakaat ya. Di mana pian tahu sembahyang zuhur 4 rakaat? Mungkin aja secara akal sembahyang zuhur itu 2 rakaat. Mungkin aja secara akal artinya aturannya juga zuhur itu 2 rakaat. Karena uyuh benar hanya datang begawi. Ini akal deh. Orang uyuh benar hanya begawi tepaluh-paluh. Aturannya zuhur 2 rakaat. Subuh itu aturannya 4 rakaat. Kenapa? Hanya bangun guring sesigarannya. Ayo, ini akalnya. Kadang kawa karena syariat sudah menetapkan zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau bukan wahyu kita kadang tahunya kalau itu bilangannya nah kayak itu. Jadi saya bilang ini ngarannya hukum apa? Hukum syariat ngarannya. Yang kedua, hukum adat ngarannya. Ini hukum adat. Apa hukum adat? Yaitulah kita mengisbatkan sesuatu atau menafikannya, dan yang menghukuminya yaitu adalah adat istiadat. Maksudnya apa adat istiadat? Harus ada melalui percobaan dan pengulangan. Contohnya, bodrek itu amunnya diminum maka bisa menghilangkan sakit kepala. Berarti apa? Kita menetapkan hilang sakit kepala kalau minum bodrek. Ini hukum ngarannya. Tapi apa menghukumi? Adat. Dari mana adat menghukumi? Dengan pengulangan dan percobaan. Dengan ulangan dan percobaan. Ketika ada obat warna habang warna putih, kada seberataan itu menghilangkan sakit kepala. Bisa aja obat mencret. Iyalah. Amunnya akal melihat, artinya semalam nih akal nih. Semalam aku sakit kepala minum obat warna habang warna putih. Berarti jadi akal nih menghukumkan langsung. Artinya setiap nang warna habang lawan warna putih itu menghilangkan sakit kepala. Pas minum super tetra atau apa nang itu nah. Karena ini hukum adat. Hukum adat ini harus dicoba dulu hanya kita tahu. Contohnya lagi apa? Api itu membakar. Nyulun satu persatu segera paham bujur. Begamatan dalam penjelasan. Api itu membakar. Dari mana kita tahu api membakar? Dengan akal kah? Kada. Dengan syariat kah? Kada. Dengan adat. Pertama kali api diciptakan karena tahu akan itu membakar. Tetapi ada yang mau cobai, terbakar luyuh lah tangan jar. Makanya pian bagi kekanakan nang kada suah menjapai api kan ada kutarnya nyelon api itu. Sudah sekali terjapai api terbakar tangan hanyarnya kada wani lagi. Karena apa? Ini hukum adat. Akal kita ketika melihat warna habang bisa aja kita menyambat, api itu lembut dijapai dingin. Apa namanya melarang daripada warna aja? Jelas saya lah. Tapi salju artinya dingin. Kapan kita tahu salju dingin? Ada yang tahu di sini lah salju dingin. Kada ada yang tahunya kecuali dihabari orang angkat salju itu dingin. So menjapai lah. Ini hukum adat nih. Amun yang kada kita langsung menjapai mencoba ada tahu kan dingin. Buktinya kalau ulun tahu nih nang kayak apa dinginnya salju tahu lah kemudian. Karena kada semua merasakan. Kada kau menjelaskan nang kayak apa dinginnya salju. Tapi nang merasakan salju pernah dingin benar. Sampai-sampai yang punya tahu suah menjapai salju itu bingung loh bubuhan kekanakan orang barat itu mainan salju kan dingin bener salju itu kali nyamanannya. Ulun sebelum bulik itu ke Turki. Jadi waktu itu pas musim dingin, musim salju, ya Allah bian hanyar turun pada pesawat ini pakai AC panas soalnya AC-nya pakai AC panas. Turun ini jaket kandal sudah. Ulun di sini kan suka pakai jaket itu saking panasnya jaket ulun dah. Ada suka pakai jaket itu saking panasnya nih. Turun di Turki pas musim dingin itu. Ya Allah, jaket tadi namanya kan ada jaket. Kita sudah pakai jaket tadi saking dinginnya. Batis ini tulang ini sampai katuran dingin benar. Ayo
Imbah ke situ hanya rencana nih, orangnya yang keturukin permainan salju gitu. Melihat orang main salju, sekalinya roh, jangan saljunya anginnya aja dingin benar, luar biasa dinginnya. Ayo biarlah, ini ulun berikan gambaran lagi yang lain. Nangaran adat nih harus dicoba. Ada besi di musim dingin yang luar biasa. Besi nang di musim dingin luar biasa. Itu menjadi japen apa? Kira-kira nang terjadi reaksinya terhadap tubuh kita. Ini hukum adat ngarannya akal kan hukumnya. Ujar akal mungkin aja besi nang dingin itu menjadi japen. Artinya tangan kedinginan. Bisa aja tangan kepanasan. Bisa aja tangan kesetrum. Bisa aja tangan terjadi reaksi nang apa-apa. Setelah dicoba, orang mencoba nih. Besi nang dingin luar biasa ketika musim salju itu amunnya dijapai pertama dulu menyetrum tak biar menyetrum. Jangankan besi ini musim dingin itu, baju nih aja lah, baju lu nih rancak menyala waktu di Hadramut nih gamis lu nih, jadi amunnya tak lulu ini nah tek mirip dah listrik nggak ya melatik nah itu tuh baju pian berlistrik bajunya. Jadi mbah nu kawannya tergantung pawan aja tek ya tahajud. Kenapa? Menyetrum. Ini hanya baju. Kalau besi yang kita japai di dalam suhu yang tinggi itu kulit kita berikit pian angkat mengarah itu takuyak kulitnya. Akal kan hukum itu menyangka mencobai. Jadi saya lah. Dan ini karena hukum adatnya. Api membakar, tapi amunnya kita akal melihat api. Terus lagi apa lagi? Aduh, pengen santai kita sedikit. Kalau seandainya kita bertimbai dari dataran yang tinggi ke bawah beluncat nih, apa yang terjadi? Berturun ke bawah ya Allah. Ini adat nih karena beluncat dari mulai atas loteng kemana? Naikkah ke bawah kah? Dari atas loteng, nah ini dari atas di atas musola ini, beluncat ke bawah, kira-kira kemana arahnya? Ini jerbuhan ulama ada ngarannya secara adat gonun jazibiyah, yaitulah magnet dari bumi yang menarik kita sehingga kita turun ke bawah. Ya saya kira. Dari mana kita tahu? Dengan percobaan. Bagi yang kada mencoba dan kada tahu efeknya itu, padinya beluncat mulai atas, biar antak ya karena di atas itu kada tahunya karena beluncat dia mendebuk gugur bawah. Nah ini nih hukum adat. Nah inilah ngarannya hukum adat. Bagi para anbiya, bagi para mursalin, bagi orang-orang disayangi Allah Ta'ala, terkadang adat itu tidak berlaku bagi mereka. Nang aturannya orang gugur ke bawahnya kawan naik ke atas. Orang aturannya mencapai api terbakar, inya kada terbakar. Orang aturannya kena lading nang landap luka, inya kada luka. Menyalahi akal, menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Makanya punya orang menyambat, orang ditimpas, dicancang, kada luka, kada masuk akal aja. Salah hanya menyambat nang itu. Nang bujur kada sesuai adat. Jelas lah. Seluruh daripada mukjizat, seluruh daripada karamat itu adalah sesuatu nang menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Jelas lah. Rasulullah SAW diisrakan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kada sampat semalaman. Ujar buhan ulama kalau dihitung itu seperempat jam aja. Secara adat ujar buhan musyrikin tulaknya sebulan, bolehnya sebulan, berarti 2 bulan. Rasulullah kada sampai semalaman, kada sesuai adat jawabannya ini. Akhirnya didatangkan daripada beberapa tanda dan penjelasan bahwasanya sidir besar terjadi itu. Maka ini artinya apa? Tidak sesuai dengan adat. Tapi akal kita memikirkan apa? Mungkin aja kita wahini juga pindah ke tempat lain. Jelas saya lah. Mungkin aja ini akal ngarannya. Nah, nang terakhir hukum akal ngarannya.
Karena ulun jelaskan berulang sekali lagi perbedaan antara hukum akal lawan hukum adat ini supaya lebih terang lagi. Adapun hukum akal, hukum akal ini kada perlu ada yang meletakkan hukum, kada perlu wahyu datang, kada perlu daripada syariat datang, karena akal ini kada perlu. Kada perlu percobaan. Pian bahkan amunnya mencobai sesuatu hukum akal, habis umur pian kada mau terjadi sesuatu yang pian pikirkan itu karena menyalahi akal. Contohnya, belum beri contoh. Gambarkan segitiga bulat kau lah. Itu aja, sebutin dulu contohnya. Segitiga bulat gambarkan kau lah. Pian ambil aja pulpen menggambarkan segitiga bulat kau lah. Sampai habis umur pian kada tergambar segitiga bulat. Karena segitiga adalah segitiga, bulat adalah bulat. Oh, artinya digambarkan kada kawa. Pikirkan bang, pikirkan. Nah ini hukum akalnya. Dipikirkan pian berapa-jam aja. Nah berapa jam? Segitiga bulat. Behimat pian mengarasi kada mau jadi segitiga bulat. Karena segitiga adalah segitiga, bulat adalah bulat. Kotak segitiga, kada kawa juga ini hukum akal. Jadi saya lah. 1 tambah 1 berapa? 2. Pian pikirkan ya sampai hari kiamat. Kawalah 1 tambah 1 sama dengan 32. Ada kawa 1 tambah 1 2 bang. Kada mau jadi 34 karena ini hukum akal. Nah inilah perbedaan antara hukum akal lawan hukum adat. Kalau hukum akal itu tidak berubah. Kada kau berubah hukum akal itu. Amunnya sudah kita menggambarkan segitiga nangka ini, kotak nangka ini sampai hari kiamat kada berubah. Ini akalnya. Tapi kalau hukum adat bisa berubah. Hukum adat bisa berubah. Orang artinya berjalan di atas api, di atas daripada ngarannya apa? Orang berjalan di atas laut. Berjalan dari laut. Mungkin aja secara adat inya kada kawa berjalan dari laut, tapi pikirkan aja, kawa aja di akal kita menggambarkan orang berjalan di atas laut. Karena hukum adat bisa berubah. Adapun hukum akal kada berubah. Jelas saya kira inilah. Nah, oleh karena itulah semua daripada karomat, semua daripada mukjizat itu semuanya ngarannya menyalahi adat, bukan menyalahi akal. Apa larangan di akal kita? Kalau Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan dengan sidin, tunjuk dengan sidin terbelah bulan, kau aja akal kita mikirkan. Tapi adatnya kada mungkin. Dan itu nang ditembus, itu nang dirapit, itu nang dibukakan oleh Allah Ta'ala sehingga menyalahi daripada adat, akhirnya terbelah bulan di hadapan mata mereka, kada cuma di pikiran mereka. Jelas saya lah. Ini nih. Tapi amunnya hukum akal itu kada bakalan dia no. Mukjizat dan karamat tidak ada memasuki daripada nalar akal tadi kada. Kalau apa modelnya mukjizat Nabi kawa merubah segitiga bulan atau menggambarkan bulat di dalam satu waktu karena itu hukum akal, karena hukum akal kada berubah. Makanya ketika orang menyambat artinya bubuhan artinya menyebut kisah wali, kisah ini, kisah itu kada masuk akal aja. Berarti nya kada paham perbedaan antara hukum akal lawan hukum adat. Kalau kita orang Banjar juga paham benar hukum adatnya. Makanya kada nang mengingkari daripada khawarikul adat karomat ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita nang melihat secara langsung orang-orang karena pisau nang tajam kada tembus. Betapa banyak daripada orang ditimpas orang, puluhan orang kada sing lukaan awak baju aja narabet. Biasa aja itu. Jelaskan lah. Ini menyalahi adat. Harusnya secara adat ditimpasi orang 20, habis awak tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5 tercincang. Sekalinya sidin kada bapak menyalahi adat. Diberikan oleh Allah Ta'ala karomat tersebut terhadap orang-orang yang dicintainya bagi orang apa ibadat berarti. Tapi amunnya orang yang wangal orang Banjar, orang yang macal pak ibadah kada, gawian meminum minyak bintang, beuntalan ini beuntalan itu, berarti istibras ngarannya itu waliyadu billah subhanahu
wa ta'ala. Jelas saya kalau inilah. Nah, ini perbedaan antara hukum adat, hukum akal. Amunnya kita paham nenek mendengar Nabi Allah Ibrahim ya Allah Ta'ala dibakar dengan balaman api kan atau bakar, wajar aja karena ini cuma menyalahi adat. Nah, bahayanya kalau kita mengingkari hukum adat, jelas saya kelah, mengingkari adanya terjadi berubahnya nang adat awalnya membakar menjadi kada membakar, itu tergantung daripada perkaranya. Amunnya perkara tersebut disebutkan di Al-Quran atau di hadis, nah kayak peristiwa Nabi Allah Ibrahim kada terbakar, ujarnya terbakar, kada mungkin kada terbakar. Inya berarti mengingkari Al-Quran. Orang mengingkari daripada Al-Quran hukumnya murtad. Jadi saya kira murtad jadinya harus bersyahadat pulang bahasa orang tuh. Tapi amunnya kada disebutkan di Quran, kada disebutkan di hadis. Kisah orang aja, adanya orang ada anu tuh ya. Sidin itu kawan terabang. Sidin itu kawan berjalan kita sebanyak. Maka kita katakan orang tersebut fasik. Fasik. Kenapa? Inya seakan-akan kada mempercayai Allah Ta'ala kawa merubah sesuatu nang awalnya membakar jadi kada kau membakar. Coba pikirkan, api itu apa? Kenapa jadi api kau membakar? Karena diberikan Allah Ta'ala kekuatan pada api itu untuk membakar ketika bersentuhan dengan kulit, bersentuhan dengan benda. Kalau Allah Ta'ala kada memberikan pembakaran terhadap api, maka api tersebut tidak membakar. Amunnya kita mengingkari, seakan-akan kita mengingkari daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang mungkin saja bisa berubah-ubah. Jelas saya lah inilah. Naam hakada. Terus lagi ujar sidin, bagi orang-orang yang sudah menempuh daripada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan minta daripada karamat tadi Allah. Jangan minta itu, karena itu memudaratkan. Karena bisa-bisa gara-garanya hendak minta karamat karena diberi Allah Ta'ala bisa meraju kena. Artinya beribadah kalau sebenarnya puluhan tahun kan dari keluar aja karamat sampai kena sudah aja. Bisa sampai kena beribadah. Makanya jangan kita mencari daripada itu. Nah, amunnya seandainya beribadat ikhlas diberi Allah Ta'ala karamat, jadi sidin fa in akramakallahu ayyuhal murid bi syai'in minha fahmadhu subhanahu wa ta'ala. Amunnya seandainya diberi Allah Ta'ala karamat nih, diberi Allah Ta'ala kelebihan, diberi Allah Ta'ala mempunyai perbedaan dari orang sehingga inya kau menembus adat, maka hendaknya kalian bersyukur dan memuji dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT, karena Allah Ta'ala telah memberikan pembedaan antara inya dengan orang biasa. Terus wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaih, dan jangan jadi imbah dapat keramat tadi akhirnya inya merasa cukup sudah, sampai sudah aku nih. Kada perlu apa-apa lagi, sudah sampai artinya. Kada perlu beribadat lagi. Ini buktinya nama ngaramat sudah. Artinya ini mengaramat sudah. Parak batin Allah Ta'ala. Anya Allah Ta'ala sayang, kada patah diadab lagi artinya. Amunnya kada diadab lagi, apa lagi? Ya masuk surga aja dah. Ada perlu ibadat lagi aja. Jangan disudin. Jangan sampai kita stop di posisi itu. Bahkan ketika kita diberikan kemuliaan Allah Ta'ala, harusnya tambah rajin bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan kita pembedaan antara kita dengan orang nang lain. Terus lagi yazin waktumu, amunnya seandainya nih ada mengaramat mendengar pohon kah? Bukan pohon kan ada suara nama-nama nih. Enya pas berjalan mendengar pohon berbunyi. Waktumu sembunyi akan aja, jangan dikisahkan. Wala tuhaddits bihin nas, jangan dikisahkan orang. Cukup kita jangan tahu. Kan dosa. Wah, kami aku berjalan sama orang ke sana. Pohon-pohon mau ucapkan salam lon aku. Ini bahayanya bisa jadi paiyanya kena.
akhirnya timbul sifat sombong gitu di hati. Berdiam aja, terus selalu dikisahkan orang, oh pokoknya kemamunnya aku bijarin di anus itu, orang artinya ini batu-batu melemah. Nang kayak berjajak di atas tilamarnya. Waduh, kata kisah jangan berkisah sama sekali. Wa illam yadhhar laka, amun yang ada nampak lalu keramat bang. Wa illam yadhhar laka min hasy, sudah juga beribadat rajin mana kada sing dapat keramat deneh. Fala tatamanna wala ta'saf ala faqri, maka jangan kita mencita-cita akan dapat itu dan jangan sakit hati amunnya kada dapat daripada keramat tersebut. Terus jadi di sini ditutup. Nah pageram nang paling berarti dan nang paling berharga bagi kita ini kalau kita renungi, apakah keramat tadi? Keramat nih dipandang orang harat, disanjung orang, diketujui orang, jadi bintang di kampung netolah narat. Sesungguhnya jadi bintang, jadi orang nang diidolakan orang, jadi orang nang dimajuakan orang terus sampai pebila itu kita meninggal habis saya sudah. Siapa lagi yang memajuakan kita? Dipatak orang dalam tanah sudah meninggal. Nang kayak apa aja mulianya, nang kayak apa ya hebatnya, nang kayak apa aja orang sayang ngalor kita dipatak orang karena hakun mamajang di dalam rumah bang. Kalau kemudian diangkat di wadah kaca lah dipajang, ada dipatak orang juga. Dalam artian apa? Kedudukan di hati manusia, didamba-dambakan orang, disayangi orang, disanjung orang, itu tidak selama-lamanya dan itu tidak ada yang abadi. Terus apa yang paling penting? Yang paling penting itu yaitu adalah kita kawa istiqomah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disayangi Allah taala. Amunnya disayangi Allah taala, dunia akhirat kita mulia. Amunnya disayangi orang di dunia aja, di akhirat kita apa? Masing-masingnya kocar kacir bukah daripada kita. Amunnya kita kena kasus. Kenapa kena kasus? Ketujuh bermaksiat. Karena ada orang bermaksiat, gawian. Imbah ada orang beda apa iyanya. Wah, kisah nang betikir bener tuh bang. Kada kisahnya di hadapan orang. Tanya di belakang kita. Orang benar ada kopiah pacol ini apa? Duduk di warung jablay nah. Jadi cipos. Amunnya kada orang menggawin apakah? Nah ini bahaya nih. Kayak ini bahaya. Imbah sudah ada orang nah main judi. Imbah sudah ada orang, apa itu yang dibuka aja HP? Artinya membaca Quran nah. Membaca Quran, hendak lihat orang bagus terus. Imbah kada ada orang berjudi, membuka sesuatu yang kada baik di HP. Sampai bila itu kita mati habis. Ketika kita ada kasus, kada ada lagi nah akunnya beparak lawan kita di akhirat kena. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kakawanannya, pepadaan kakawanannya sudah di hari kiamat itu kena saling bermusuhan karena akunnya beparak. Kecuali kalau seandainya pertemanannya, ikatannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada pertemanan yang dasar daripada kecintaannya, kedekatannya adalah maksiat, jauh daripada ketakwaan, itu bakalan menjadikan permusuhan antara kita dengan dia di akhirat. Tetapi setiap pertemanan yang landasannya, dasarnya kecintaan kepada Allah SWT, penguat daripada iman kita, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, inilah yang bakalan menjadi teman kita kekal abadi di akhirat. Makanya kalau kita sudah duduk nang kayak ini nah, bisi kawan-kawan yang baik, bersyukur Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inilah pertemanan nang kena abadi, pertemanan nang mana kita kada bakalan buka lagi, bahkan kena mencari antara satu sama lain. Mana Bang Haji Jalile? Artinya di akhiratnya sidin hadir terus majelis. Mana kada? Oh di sana. Oh cari. Kio ya. Oh makanya cari kekawanan yang sekiranya kau mencari kita di akhirat. Jangan kekawanan yang menyusakan kita. Nah kayak di dunia juga kurang lebih aja secara gambaran. Amunnya pekawanan lawan bubuhan mafia nang banyak bisi kasus. Nyata tangkap polisi wadilah mengakui kawan.
Ada nah aku nyamakui kawan lagi, artinya kan patuh. Ada patuh sama sekali luar jadi net aja. Kenapa? Kutan kalau biar terjerat kasus juga gara-gara orang itu. Jelas ya lah. Tapi amunnya orang soleh, orang baik, patuh orang patuh benar ulun, baik benar jadi tetangga ulun. Dulu artinya duduk serantang seruntuk duduk ulun. Luar biasa sih dia itu aja. Hah? Wah kata begitulah juga di akhirat. Amunnya pertemanan kita landasannya kemaksiatan jauh daripada takwa bakalan jadi musuh. Karena apa? Kita kutan kalau pindah kena juga gara-garanya. Tetapi amunnya dasarnya ketakwaan itu tuh dicari itu orang-orang itu. Aku artinya pernah duduk lawan fulan. Aku pernah bertata krama lawan fulan. Aku pernah bersenyuman lawan dia waktu di dunia. Mana lagi orangnya? Alhamdulillah dipanggil Allah Taala. Kawan, aku artinya. Mana? Iya setuju itu. Akhirnya ditariknya juga. Nah mudah-mudahan apa yang menyebabkan kita daripada perkumpulan di sini semuanya landasannya itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemanan kita ini abadi dunia dan akhirat, kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk daripada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih.